Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam episode khusus ini. Episode ini merupakan persiapan saya dalam memberi kursus Kitab Suci Paroki Gembala yang Baik Surabaya. Panitia meminta saya untuk menjadi salah satu narasumber dalam kursus Kitab Suci tersebut. Saya mendapat jatah untuk membagikan pemahaman dan juga pengalaman terkait dengan iman kita akan Yesus dan orang-orang miskin. Secara keseluruhan, yang menjadi tema untuk kursus Kitab Suci ini adalah menghayati iman dalam komunitas yang inklusif. Sangat menarik, dan ini bagi saya sesuatu yang sangat penting. Perjuangan kita terus-menerus menghayati iman dalam komunitas yang inklusif. Apa yang saya persiapkan tentu fokusnya pada tema khusus yang saya dalami untuk disampaikan kepada para peserta pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021. Tema didasarkan pada perikop Injil Lukas bab 4 ayat 16 sampai 19. Ia, yaitu Yesus, datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas, di mana ada tertulis, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Yang ditulis dalam Injil Lukas ini, Injil Lukas bab 4 ayat 16 sampai 19, menurut hemat saya dapat disejajarkan dengan Injil Lukas bab 7 ayat 22. Ketika Yesus ditanya oleh para murid Yohanes tentang jati dirinya, Yesus menjawab, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Ada kemiripan atau paralel antara Injil Lukas bab 4 ayat 16 sampai 19 dengan Lukas bab 7 ayat 22. Yesus memberi perhatian sangat besar kepada kaum miskin. Santo Paulus mengatakan dalam suratnya kepada umat di Korintus bab 8 ayat 9, "Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya." Pertanyaannya adalah, siapakah yang dimaksud dengan kaum miskin menurut Yesus dalam kitab suci? Dalam Injil, orang-orang yang mendapat perhatian Yesus disebut dengan berbagai istilah. Kaum miskin, cacat, fisik, buta, lumpuh, pincang, bisu, tuli, kusta, yang lapar dan haus, yang sengsara dalam arti menangis, yang teraniaya, yang terinjak, yang tertindas dan tersingkir, yang terpenjara, yang berbeban berat, rakyat jembel yang dicap tidak tahu hukum Taurat, kaum kecil, bahkan terkecil, yang disebut yang terakhir, lawan dari yang terdahulu, anak-anak, disebut sebagai domba yang hilang, anak-anak Israel, pendosa, misalnya pemungut cukai, para pelacur, penjudi, pencuri, itu masuk di kelompok pendosa ini, dan mereka yang sakit dengan berbagai macam sakit penyakit. Itu kurang lebih gambaran tentang
orang miskin. Kategori miskin dalam kitab suci tidaklah tunggal, tetapi plural, majemuk. Ada yang disebut miskin secara ekonomis, itu kalau mau dikelompokkan. Secara ekonomis atau miskin secara materi. Mereka tidak mempunyai jaminan kesejahteraan secara ekonomis, tidak mempunyai pekerjaan, tidak mempunyai sanak kerabat yang mengurus hidup mereka. Juga pada umumnya mereka adalah pengemis karena tidak punya jaminan apa-apa secara fisik, biasanya juga sakit, mohon maaf, cacat, buta, bisu, tuli, lumpuh, pincang, penderita kusta, itu yang di dalam kitab suci sering kemudian diidentikan juga dengan pengemis. Dan mengemis itu suatu aib yang memalukan. Maka ada bendahara yang tidak jujur dalam Injil Lukas bab 16 ayat 3, ketika mau dipecat oleh tuannya, dia bilang, mengemis aku malu, ya, karena mengemis itu aib. Miskin secara sosial, itu yang dialami oleh para janda dan anak yatim, buruh harian yang tanpa keahlian, buruh tani, dan budak. Lalu ada yang disebut miskin secara moral politik, orang-orang yang tertindas, tersingkir, teraniaya, yang berjuang secara politik tetapi juga yang terkesampingkan. Dan biasanya mereka dicap sebagai orang berdosa, pemungut cukai, pelacur, masuk di dalam kategori itu. Lalu ada kemiskinan secara spiritual, orang miskin dalam roh yang tidak hanya mengandalkan belas kasih Allah. Itu kalau kita baca dalam Injil Matius bab 5 ayat 3. Dalam video terdengar suara hujan, maka tadi saya hentikan dan sekarang saya lanjutkan, hujan sudah reda. Lebih lanjut nanti dalam kursus akan saya terangkan juga contoh pelayanan dan perhatian Yesus terhadap kaum miskin, antara lain sebagaimana tampak dalam karya-karya mujizat dan penyembuhan yang dibuat oleh Yesus, yang dilandasi oleh sikap dasar belas kasih. Sikap dasar Yesus terhadap kaum miskin adalah belas kasih. Dan dengan belas kasih itulah Yesus menghadirkan Bapa yang maha pengasih, maha penyayang, yang peduli kepada kaum papa miskin. Terinspirasi oleh sikap dasar itu, tentu kita juga dipanggil untuk mengembangkan sikap bela rasa, compassion, solidaritas, kepedulian melalui berbagai macam gerakan-gerakan karitatif, pemberdayaan, tetapi juga dengan cara mendengarkan jeritan kaum miskin dan jeritan bumi. Perhatian, kepedulian pada orang miskin tidak bisa dilepaskan dengan kepedulian terhadap bumi yang ditimpa oleh krisis ekologi yang diprihatinkan juga secara khusus dan secara istimewa oleh Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si. Seperti itu, dan nanti saya memberi contoh-contoh konkret dari segi pengalaman bagaimana secara pribadi maupun bersama sebagai imam dan juga bagian komunitas yang inklusif kita peduli kepada kaum papa miskin. Semoga cuplian ini memancing panjenengan semua untuk berkenan hadir dan ikut di dalam kursus kitab suci yang diselenggarakan oleh Paroki Gembala yang Baik Keuskupan Surabaya, Jumat 20 Agustus 2021 melalui Zoom. Sampai jumpa.